Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Antika, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas H 2021 dengan NIM 210401140042. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovikus Bomanswadu MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi topik 2 mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep PKN secara etimologis dibentuk oleh dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak lepas dengan istilah warga negara. Secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut Undang-Undang Tahun 2003 Pasal 37, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKN menurut M. Nukman Somatri tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dengan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, akan tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Artinya, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Selanjutnya, saya akan mereview materi topik 4 mengenai identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas dalam KBBI berarti ciri-ciri atau keadaan khusus atau jati diri. Sedangkan nasional dalam KBBI berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berdasar diri sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks PKN, identitas nasional adalah ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Menurut Tilaar tahun 2007, identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya,
bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang, karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti jika terlepas dari masyarakatnya. Dalam hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan lainnya. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai yang merupakan pemikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Pancasila adalah jati diri bangsa. Menurut Hardono Hadi tahun 2002, jati diri mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Identitas dibagi menjadi 2, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer atau identitas etnis yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer lebih dari 700 suku bangsa yang telah bersepakat untuk membentuk NKRI dengan menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara historis, identitas nasional ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kesadaran itu muncul karena pengaruh dari hasil yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila. Menurut Azur Yumardi Azra, Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Pemudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme disebabkan oleh satu, orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Yang kedua, orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain. Yang ketiga, orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk buatan negeri. Cara menghadapi masalah seperti itu adalah warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Yang terakhir, saya akan mereview materi topik 5 mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate yang artinya menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Integrasi nasional bisa ditetapkan dalam berbagai bentuk
atau jenis, yaitu yang pertama integrasi asimilasi, merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi, yaitu penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Yang ketiga, integrasi normatif, terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat, sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Yang keempat, integrasi instrumental, terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, integrasi ideologis, terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, integrasi fungsional, terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Yang ketujuh, integrasi koersif, terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Model integrasi yang pernah berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang kecenderungannya pada tradisional. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.